Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang biologi reproduksi tanaman, tentunya yang terkait dengan kegiatan pemulihan tanaman. Yang pertama akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah menentukan bagian-bagian dari suatu bunga. Ya, jadi di sini ada gambar suatu bunga, bunga entah apa namanya. Mari kita coba tentukan bagian-bagiannya seperti yang telah dijelaskan saat kuliah. Yang pertama, yang paling atas ini adalah kepala putik atau kita kenal sebagai stigma. Kemudian di bagian bawahnya seperti tangkai, ini adalah tangkai putik atau kita sebut sebagai style. Kemudian di bawah tangkai putik ini ada bagian yang besar. Bagian ini nantinya akan menjadi buah. Makanya kita sebut sebagai bakal buah atau kita sebut sebagai ovari. Di dalam bakal buah ini ada bakal biji. Ini nantinya akan menjadi biji yang nantinya akan kita panen. Nah, gabungan dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah ini kita sebut sebagai pistil atau dikenal sebagai putik. Nah, putik atau pistil ini merupakan alat reproduksi betina pada suatu tanaman. Kemudian bagian lainnya ini ada di bawah putik ini adalah kotak sari atau kita sebut sebagai anter. Nah, di bawahnya ada tangkai. Nah, ini adalah tangkai sari atau kita sebut sebagai filamen. Gabungan antara kotak sari dan tangkai sari ini biasa kita sebut sebagai stamen atau benang sari. Nah, benang sari ini merupakan alat reproduksi jantan pada suatu tanaman. Kedua ini, baik putik dan benang sari adalah organ yang sangat penting kita ketahui dalam kegiatan pemulihan tanaman. Oleh karena itu, nanti minimal teman-teman harus bisa mengidentifikasi kedua bagian ini. Biasanya putik ini ukurannya lebih besar dibandingkan benang sarinya. Kemudian posisinya ada di tengah-tengah di antara benang sari. Jumlahnya juga biasanya lebih sedikit dibandingkan benang sari. Nah, selain benang sari dan putik, ada organ lainnya nih yang harus kita bisa identifikasi. Nah, ini bagian ini ya yang panjang ini adalah bagian yang paling indah dari suatu bunga biasanya dan paling besar ukurannya. Ini adalah mahkota atau kita kenal sebagai petal. Nah, gabungan antara helaian mahkota ini kita kenal sebagai corolla. Dan di bawah mahkota ada lagi ini yang berwarna hijau pada umumnya kita sebut sebagai kelopak atau sepal. Nah, gabungan dari sepal ini kita kenal sebagai kaliks. Dan satu lagi di bawah kelopak ini adalah tangkai bunga. Setelah kita bisa mengetahui atau mengidentifikasi bagian-bagian bunga, selanjutnya kita harus bisa mengetahui tipe bunga berdasarkan keberadaan alat reproduksinya atau berdasarkan keberadaan putik dan benang sarinya. Nah, berdasarkan keberadaan alat reproduksinya, bunga ini dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah bunga sempurna atau disebut juga sebagai bunga hermafrodit, adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga yang sama. Contohnya adalah bunga yang A ini adalah bunga cabai, yang B adalah bunga kacang panjang, yang C ini adalah bunga kembang sepatu. Kita lihat di sini pada bunga cabai terdapat bagian putik di tengah-tengahnya yang besar dan jumlahnya lebih sedikit, dan di sekitarnya ini adalah benang sarinya. Sama halnya dengan bunga cabai, pada bunga kacang panjang kita lihat ini yang satu dan lebih besar. Ya, ini adalah putiknya. Kemudian berwarna kuning ini adalah benang sarinya. Ya, yang kuning adalah kotak sarinya. Kemudian pada kembang sepatu juga sama. Ternyata putik yang berwarna merah ini posisinya di tengah-tengah, ukurannya juga lebih besar. Sementara yang
kecil-kecil ini dan berwarna kuning dan lebih banyak ini adalah benang sarinya. Diharapkan Anda-Anda semua sudah bisa mulai mengidentifikasi yang mana yang putik, yang mana benang sari. Kemudian selain bunga sempurna, berdasarkan keberadaan alat reproduksinya, ada juga bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna ini adalah bunga yang memiliki benang sari saja atau putik saja dalam satu bunga, atau benang sari dan putik berada dalam bunga yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya di sini yang A adalah bunga jagung. Kita lihat sebelah kirinya yang ada rambutnya, ini adalah bunga betina, artinya dia hanya memiliki putik saja. Kemudian yang sebelah kanannya adalah tandan bunga jantan, artinya di sini hanya ada benang sarinya saja. Lalu yang B ini adalah bunga dari tanaman mentimun. Tentunya sudah pernah melihat semua ya, karena sudah persilangan mentimun. Sebelah kirinya adalah bunga betina, ya, berarti hanya punya putik saja. Ciri khasnya juga di sini ada bakal buahnya. Kemudian sebelah kanannya adalah bunga jantannya. Yang C adalah bunga kelapa sawit, ya. Sebelah kiri adalah bunga betinanya. Ini yang dipanen sebagai tandan segar kelapa sawit. Sementara sebelah kanannya adalah bunga jantan, tandan bunga jantan dari kelapa sawit. Nah, setelah kita mengetahui tipe bunga berdasarkan keberadaan alat reproduksinya, juga penting untuk kita bisa mengetahui tipe bunga berdasarkan kelengkapan organ bunganya, ya. Nah, ada dua juga. Yang pertama adalah bunga lengkap. Bunga lengkap ini adalah bunga yang memiliki benang sari, putik, mahkota, dan kelopak dalam satu bunga. Contohnya apa, Bapak? Gitu kan? Contohnya adalah, nah ini yang kembali lagi, yang A adalah bunga cabai, yang B adalah bunga jambu biji, yang C adalah bunga kembang sepatu. Kita bisa lihat di sini. Yang A ini kita lihat ada putiknya, ada benang sarinya ini, dan yang putih ini yang besar adalah mahkotanya, dan yang hijau ini adalah kelopaknya. Pun sama demikian pada gambar B ini adalah bunga jambu biji. Kita lihat ini yang satu nih, yang di tengah-tengah dan besar ini adalah putiknya, dan yang sangat banyak sekali ini adalah benang sarinya, dan yang putih ini adalah mahkota, dan yang hijau ini adalah kelopaknya. Ya. Selain bunga lengkap, juga ada bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap ini adalah bunga yang tidak memiliki minimal salah satu dari benang sari, putik, mahkota, atau kelopak dalam satu bunga. Jadi, kalau suatu bunga tidak memiliki benang sari, sudah dikatakan sebagai bunga tidak lengkap. Oleh karena itu, bunga tidak sempurna sudah dikatakan sebagai bunga yang tidak lengkap. Contoh bunga tidak lengkap yang lain adalah, nah ini ya, gambar A ini adalah bunga gandum, ya. Ini ada benang sari dan ada putiknya, tapi dia tidak punya mahkota. Sama halnya dengan yang B. B ini adalah bunga padi. Dia memiliki benang sari, ini yang warna kuning, putiknya di bawah nih, kecil kalau yang ini, tapi dia tidak punya mahkota. Sementara yang C ini adalah bunga semangka. Kita lihat ada dua tipe bunga semangka, ya, yang ada bakal buahnya ini adalah bunga betina. Tentunya dia tidak memiliki benang sari. Oleh karenanya, ketiga bunga dari tanaman ini, ya, ini kita kelompokkan sebagai bunga tidak lengkap. Lalu kemudian setelah kita bisa mengetahui tipe bunga berdasarkan kelengkapan bunganya, maka kita juga penting mengetahui tipe tanaman berdasarkan tipe seksnya. Ya, jadi ada macam-macam di sini. Ada tanaman hermaprodit, ada tanaman dioecious, monoecious, andromonoecious, monoecious, ginodioecious, sampai dengan tridioecious. Mari kita coba lihat apa perbedaannya. Nah,
Yang pertama, tanaman hermafrodit. Berarti tanaman yang memiliki bunganya hanya bunga hermafrodit saja. Ya, yang kuning ini adalah mewakili bunga hermafrodit. Jadi satu bunga ini ada jantan, ada betinanya. Jadi tanaman-tanaman yang hanya memiliki bunga hermafrodit saja disebut sebagai tanaman hermafrodit. Lalu ada tanaman dioeceus atau tanaman berumah dua. Tanaman dioeceus ini artinya tanaman yang memiliki salah satu saja dari bunga jantan atau bunga betina saja. Misalkan yang sebelah kiri, ini tanaman ini misalkan pada tanaman salak, ya. Yang sebelah kiri ini adalah tanaman salak yang betina. Sementara yang sebelah kanan adalah tanaman salak yang jantan. Jadi kalau kita mau menanam tanaman dioeceus, minimal harus punya 2 tanaman. Karena kalau hanya satu tanaman saja, khawatirnya kita mendapatkan yang tanaman jantan saja atau betina saja, akhirnya tidak bisa berbuah. Nah, yang ketiga adalah tanaman monocotyledonous. Artinya apa? Tanaman monocotyledonous ini adalah tanaman yang dalam satu tanaman memiliki bunga betina saja, memiliki bunga betina dan memiliki bunga jantan dalam satu tanaman, ya. Kita lihat sebelah kiri, ini ada yang berwarna merah, berarti dia punya bunga betina dan punya bunga jantan. Contohnya apa? Contohnya adalah jagung, misalkan kelapa sawit. Dalam satu tanaman ada bunga betina dan ada bunga jantannya. Kemudian juga ada tanaman gynomonocotyledonous. Artinya dalam satu tanaman terdapat bunga hermafrodit yang berwarna kuning dan bunga betina. Ya, lalu ada juga tanaman gynodiocotyledonous. Artinya tanaman tersebut memiliki tanaman hermafrodit dan tanaman betina. Ada juga andromonocotyledonous, ada juga androdiocotyledonous, trimonocotyledonous dan tridiocotyledonous. Silakan dipelajari lagi dan dicermati gambarnya perlahan demi perlahan agar dapat membedakan antara tipe-tipe ini, ya. Berikutnya yang paling penting adalah menentukan tipe penyerbukan suatu tanaman. Ya, jadi tipe penyerbukan suatu tanaman ini ya sangat dipengaruhi oleh tadi strukturnya, kemudian juga tipe penyerbukan bunganya. Ya. Berdasarkan tipe penyerbukannya ada tanaman-tanaman yang menyerbuk sendiri. Artinya, kejadian penyerbukan sendiri pada tanaman tersebut lebih besar dari 90%. Ya, contohnya apa? Pada bunga padi, kacang panjang, dan jambu biji. Tanaman-tanaman ini merupakan tanaman-tanaman yang menyerbuk sendiri. Bunga padi kita lihat dari strukturnya, ya, kita lihat di sini. Ini adalah putiknya bagian bawah, atasnya adalah benang sari. Nah, kemudian tipe penyerbukannya adalah penyerbukan tertutup atau penyerbukan terjadi sebelum mahkotanya terbuka. Nah, Anda lihat nih, sudah ditutupi, kemudian di sini misalkan anternya pecah, pastikan polennya akan jatuh ke kepala putik. Terjadilah penyerbukan. Makanya penyerbukan pada bunga padi itu biasa penyerbukan sendiri, sehingga tanamannya disebut sebagai tanaman yang menyerbuk sendiri. Begitu juga dengan tanaman kacang panjang. Dia adalah tanaman hermafrodit yang tipe penyerbukannya adalah penyerbukan tertutup atau kleistogami, ya. Makanya tipe tanaman kacang-kacangan itu adalah tanaman menyerbuk sendiri. Selain tanaman menyerbuk sendiri juga ada tanaman menyerbuk silang. Tanaman menyerbuk silang adalah tanaman yang persentase penyerbukan sendirinya itu kurang dari 10%. Contohnya adalah jagung, jelas ya. Jagung ini menyerbuk silang karena ya dia serbuk sarinya kecil, jadi bisa terbawa angin. Kemudian bunganya juga berbeda antara bunga jantan dan bunga betinanya, jadi peluang terserbuki oleh serbuk sari dari tanaman lain sangat besar. Kemudian ada juga bunga kaladium atau keladi atau talas. Kenapa ini disebut sebagai tanaman menyerbuk silang? Karena walaupun dia bunganya bunga hermafrodit, ternyata waktu masak dari benang sari dan putiknya berbeda. Jadi pada bunga kaladium
ini yang duluan matang adalah bunga jantannya. Nah, kemudian disusul oleh bunga betinanya. Jadi seringkali tidak bertemu antara matangnya bunga jantan dan matangnya bunga betina. Akhirnya tidak jadi pembuahan. Akhirnya dia biasanya menyerbuk dengan bunga dari tanaman lainnya. Nah, sama dengan bunga kakao. Bunga kakao ini walaupun dia bunganya bunga hermaprodit, ya, dalam satu bunga. Nah, ini yang kuning ini adalah kotak sarinya. Yang di tengah-tengah ini yang warna coklat ini adalah putiknya. Kita lihat letaknya berjauhan antara putik dan benang sari. Akhirnya sangat sulit terjadi polinasi atau pembuahan dari kotak sari dengan putiknya. Oleh karena itu penyerbukannya biasanya penyerbukan antara bunga yang satu dengan dengan yang lainnya dengan bantuan hewan, biasanya semut biasanya atau lebah. Nah, jadi ini adalah tipe tanaman berdasarkan penyerbukannya. Nah, pertanyaan yang terakhir, Pak, kenapa sih kita harus belajar biologi reproduksi tanaman? Ternyata ya, biologi reproduksi tanaman itu dibutuhkan dalam kegiatan pemulihan tanaman adalah yang pertama, untuk mengetahui sistem penyerbukannya. Tadi, apakah dia menyerbuk sendiri, apakah dia menyerbuk silang. Kemudian juga untuk dapat menentukan teknik persilangan yang tepat. Misalkan pada persilangan cabai kan, karena dia bunganya hermafrodit perlu dilakukan emaskulasi. Tetapi pada persilangan mentimun tidak perlu dilakukan emaskulasi. Kemudian sungkup misalkan, sungkup untuk bunga mentimun kan tinggal menggunakan sedotan. Tapi untuk tanaman jagung kita harus menggunakan amplop yang besar. Dan pada kelapa sawit itu menggunakan terpal untuk sungkupnya. Jadi tergantung tipe bunganya untuk menentukan teknik persilangannya. Setelah ini juga kita gunakan dalam menentukan metode pemuliaannya, terutama untuk seleksinya, ya. Dan yang terakhir, manfaat belajar biologi reproduksi bunga adalah menentukan arah pemuliaan tanamannya. Apakah dijadikan sebagai varietas non hibrida, ini yang seperti yang di atas, atau varietas hibrida. Ya, jadi sangat penting bagi kita untuk mempelajari biologi reproduksi tanaman terkait kegiatan pemulihan tanaman. Nah, tugasnya untuk minggu depan selain mengerjakan modul adalah diharapkan setiap mahasiswa mencari minimal 2 bunga dari tanaman yang berbeda. Apa saja yang ada di sekitar Anda, ya. Yang penting harus tahu nama dari bunganya. Jangan sampai Anda mengambil bunga asal-asalan tapi tidak tahu namanya. Bunganya boleh apa saja, tapi harus tahu nama bunganya, ya. Nah, kemudian tugasnya apa? Tugasnya adalah pertama, menggambar kedua bunga tersebut dan tulis nama tanamannya. Misalkan Anda dapat bunga timun, berarti gambar bunganya, terus tulis bunga tanaman mentimun. Setelah digambar, coba Anda tentukan bagian-bagian organ bunganya. Misalkan yang mana mahkotanya, yang mana putiknya, yang mana benang sarinya, kelopaknya, atau tangkai sarinya, seperti gambar pada slide di awal tadi, ya. Setelah tahu bagian-bagiannya, tolong tentukan tipe bunganya berdasarkan keberadaan putik dan benang sarinya, dan tipe bunga berdasarkan kelengkapan organ bunganya. Lalu Anda harus tentukan kira-kira tanaman tersebut tipe penyerbukannya apa. Apakah menyerbuk sendiri atau menyerbuk silang. Lalu jelaskan kenapa dia menyerbuk sendiri atau menyerbuk silang, ya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan saya menemukan ini bunga, saya ambil saja bunganya nih. Ini adalah bunga tanaman mentimun. Dan ini kita lihat ada bakal buahnya. Ini adalah bunga betina tanaman mentimun. Setelah ini kita tentukan yang pertama, oh, ini mahkotanya, ya. Kemudian ini stigmanya atau kepala putiknya. Lalu ini ovari atau bakal buahnya. Dan ini adalah tangkai bunganya. Nah, setelah kita lihat-lihat, maka yang pertama kita tentukan dia ternyata adalah bunga. Oh, maaf.
ini harusnya bunga tidak sempurna ya, dan ini bunga tidak lengkap. Kemudian ini tanaman menyerbuk silang ya. Jadi saya mohon maaf, ini harusnya bunga tidak sempurna dan bunga tidak lengkap ya. Mungkin demikian penjelasan terkait biologi reproduksi pada tanaman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.